Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Theodorus Willem Noya dari GKI Rungkut Asri, Surabaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Anda mengikuti perkembangan media sosial, pasti kita akan melihat berita tentang Johnny Depp, aktor papan atas Hollywood, yang saat ini sedang menjalani persidangan atau pengadilan terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi dia menuntut mantan istrinya Amber Heard yang melakukan pencemaran nama baik terhadap dia. Karena setelah perceraian mereka beberapa tahun yang lalu, mantan istrinya ini menulis sebuah artikel tentang KDRT, tentang kekerasan yang dialaminya, tentang pemukulan dan pelecehan seksual yang dialami. Dan itu menyebabkan kemudian Johnny Depp mengalami penyingkiran dari masyarakat. Dia dicap sebagai seorang pemukul istri, sebagai seorang pelaku KDRT. Dan saat ini Johnny Depp mau memulihkan nama baiknya dengan menuntut mantan istrinya tersebut. Nah, saat Johnny Depp dicap sebagai seorang pelaku KDRT, kemudian dia mengalami apa yang namanya cancel culture. Beberapa perannya dalam film-film ternama, seperti misalnya peran dia sebagai Jack Sparrow di film terkenal The Pirates of Caribbean, dibatalkan oleh perusahaan, oleh produser, sehingga kemudian ini menjadi sebuah penyingkiran atau pembatalan terhadap pengaruhnya di media. Nah, ini dinamakan sebagai cancel culture dalam masyarakat kita. Cancel culture ini dikenal sebagai sebuah tindakan atau budaya pengenyahan yang membatalkan pengaruh seseorang, terutama seorang public figure, karena dia pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Misalnya di negara kita pun terjadi kepada beberapa artis atau aktor, misalnya mereka yang melakukan pelecehan seksual, mereka yang melakukan terlibat kasus narkoba misalnya, mereka dibatalkan atau mereka dienyahkan dari masyarakat sehingga pengaruh mereka tidak lagi ada dalam masyarakat. Dan di Korea Selatan juga banyak tuh terjadi seperti itu. Anda kalau mengikuti infotainment tentang Korea Selatan pasti akan melihat hal itu. Nah, tujuannya sebenarnya adalah baik. Jadi kita meniadakan pengaruh orang tersebut karena dia adalah public figure dari masyarakat. Sehingga dia yang melakukan kesalahan, entah itu pelecehan seksual, entah itu KDRT, dia tidak lagi punya pengaruh dalam masyarakat. Karena itu dia disingkirkan, dia dienyahkan. Memang tujuannya baik, yaitu memberi efek jera kepada orang tersebut, sehingga dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Tapi kemudian disalahgunakan untuk menghancurkan kehidupannya. Jadi public figure ini habis-habisan, hancur-hancuran, karena dia mengalami cancel culture. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan jika cancel culture itu terjadi di gereja. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, lalu kita singkirkan, kita enyahkan dari komunitas, dari persekutuan. Biarkan kita nggak usah ngasih peran, kita nggak usah ngasih posisi, kita singkirkan dia. Gereja kita kosong. Atau ketika ada orang yang digembalakan khusus, lalu akhirnya kita menyingkirkan dia. Bayangkan jika Allah kita adalah Allah cancel culture, Allah yang menyingkirkan, Allah yang mengenyahkan, Allah yang membatalkan, Allah yang tidak menerima kita kembali ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran. Kita melihat ada banyak tokoh di Alkitab, bahkan tokoh-tokoh besar yang juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahannya fatal. Mereka tenggelam dalam pelanggaran mereka itu. Mereka jatuh. Tapi kemudian Allah menerima mereka kembali. Allah memberikan kesempatan kedua. Karena dia adalah Allah second chance. Allah yang memberikan kesempatan kedua. Ketika kita akan memasuki Minggu Paskah yang ketiga, kita nanti akan belajar juga tentang dua tokoh penting dalam kekristenan, yaitu Simon Petrus dan Paulus atau Saulus sebelumnya.
Petrus melakukan kesalahan dengan menyangkal Yesus ketika dia melihat Yesus dipersekusi. Ketika orang bertanya-tanya, bukankah kamu muridnya dia juga? Lalu dia menjawab, bukan. Dan sebenarnya saat itu dia sedang menyangkal dirinya sebagai pengikut Yesus. Tapi kemudian setelah kebangkitan, Yesus menjumpai dia di tepi Danau Tiberias dan memberikan dia kesempatan kedua dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memberi dia kesempatan kedua untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan itu juga terjadi pada Saulus. Dia seorang penganiaya jemaat. Dia dengan semangat datang ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Kristen, tetapi dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan mengubah kehidupannya, menjadikan dia seorang yang kemudian mengabarkan Injil Kristus kemana-mana. Awalnya memang dia ditolak. Ketika Saulus masuk ke Yerusalem, berjumpa dengan murid-murid di situ, beberapa orang mereka ragu, mereka takut, mereka khawatir, mereka bahkan menyingkirkan dia dari persekutuan. Tapi Allah hadir melalui Barnabas yang menerima dia, yang memberikan kesempatan kedua. Dan Barnabas di situ menghadirkan Allah kesempatan kedua, Allah yang menerima kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga adalah orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang melakukan kesalahan. Tetapi bayangkan jika Allah kita adalah Allah cancel culture, Allah yang menyingkirkan kita, maka mungkin kita tidak akan ada di sini. Tapi Ia adalah Allah second chance, Allah yang memberikan kesempatan kedua, Allah yang merangkul kita kembali, walaupun memang tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan berbuat salah yang sama. Walaupun ketika Allah menarik kita kembali, tidak ada jaminan bahwa nanti kita akan menjadi lebih baik. Tapi Allah mau menerima kita kembali, seperti sang bapa menerima anak bungsunya. Apakah Allah ceroboh? Saya rasa tidak. Tapi karena Allah adalah Allah yang berlimpah cinta kasih-Nya. Karena Dia berlimpah cinta kasih-Nya, Dia mengasuh kita dalam cinta kasih-Nya. Dan sekarang tinggal bagian kita. Ketika Allah sudah menerima kita kembali, ketika Allah memberikan kesempatan kedua, apakah kita mau merusak kepercayaan, merusak tanggung jawab yang diberikan Allah itu kepada kita? Cinta kasih Allah yang begitu besar pada kita, marilah kita pakai itu dengan tanggung jawab. Dan marilah kita juga meneladani Allah second chance, Allah yang memberi kesempatan kedua dengan menerima kembali saudara kita, mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang pernah jatuh, dan memberikan kesempatan kedua sebagaimana Allah selalu menerima, bukan menyingkirkan. Karena Allah kita adalah Allah second chance, Dia bukan Allah cancel culture, Allah yang selalu menerima kembali dan memberi kesempatan kedua, bukan Allah yang menyingkirkan dan mengenyahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang menerima kembali dan memberikan kami kesempatan kedua meskipun kami melakukan pelanggaran, meskipun kami jatuh. Engkau Allah yang merangkul kami dan memberi kami peran untuk menjadi saksi-Mu. Engkau tidak menyingkirkan kami, Engkau tidak mengenyahkan kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk bertanggung jawab dalam memelihara kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk hidup menghadirkan cinta kasih-Mu bagi dunia di mana Engkau mengutus kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami serahkan kehidupan kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin.